Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana dan rekan saya Kuku Wisnu Prianggoro, kelas 3B D4, program studi D4 Teknologi Kimia Industri, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang tahun 2021, akan menjelaskan perancangan proses produksi dimethyl ether atau DME dari dehidrasi metanol dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Agenda pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama akan membahas latar belakang produksi, mengenai mengapa produk tersebut dibuat dan pemanfaatannya bagi kehidupan. Yang kedua, membahas alternatif reaksi proses, membahas beberapa reaksi proses yang dapat membentuk produk dimethyl ether. Yang ketiga, setelah membahas alternatif reaksi, kita melakukan pembahasan pemilihan reaksi proses, yaitu dengan cara memilih salah satu reaksi proses yang menguntungkan dilihat dari segi kondisi operasinya. Yang keempat, perhitungan neraca massa. Membahas perhitungan neraca massa pada setiap aliran input dan output di tiap alat proses. Yang kelima, pemilihan jenis reaktor. Melakukan pemilihan jenis reaktor yang tepat berdasarkan jenis reaksi, tekanan, dan konversinya. Yang pertama, latar belakang produksi. Apa itu dimethyl ether? DME atau dimethyl ether merupakan gas yang bersih dan tidak berwarna, yang mudah dicairkan dan diangkut sehingga memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan penggunaan sebagai bahan bakar otomotif, untuk pembangkit tenaga listrik, dan dalam aplikasi domestik bisa digunakan seperti untuk pemanasan dan untuk memasak. Seperti halnya LPG, dimethyl ether adalah gas pada suhu dan tekanan normal, tetapi berubah menjadi cairan ketika mengalami tekanan atau pendinginan sederhana. Pencairan yang mudah ini membuat kurangnya sulfur atau senyawa berbahaya lainnya. Dan pembakaran ultra bersih membuat dimethyl ether menjadi solusi serbaguna dan menjanjikan dalam campuran bahan bakar terbarukan yang bersih dan rendah karbon, yang tentunya dipertimbangkan di seluruh dunia. Menurut International Dimethyl Ether Association pada tahun 2015. Selanjutnya akan membahas alternatif reaksi proses. Dalam proses pembentukan dimethyl ether itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama dehidrasi metanol, yang kedua dengan cara direct synthesis atau sintesa langsung. Ada 8 faktor pembanding. Yang pertama dilihat dari bahan bakunya. Dehidrasi metanol bahan bakunya itu metanol dan direct synthesis itu gas alam. Untuk proses pembuatannya, pada dehidrasi metanol itu langsung membentuk dimethyl ether tanpa proses reaksi lainnya. Jika pada direct synthesis itu harus melakukan pembentukan metanol terlebih dahulu, baru dilakukan pembentukan dimethyl ether. Itulah mengapa pada proses ini terjadi dalam reaktor yang sama. Yang ketiga, katalis. Pada dehidrasi metanol ada dua jenis katalis. Yang pertama menggunakan alumina silika dan asam sulfat. Untuk sintesa langsung menggunakan cupri oxide, zinc oxide, dan aluminium oxide. Untuk reaksi pada dehidrasi metanol menggunakan katalis alumina silika, itu hanya ada satu kali proses reaksi, yaitu dengan cara mendehidrasi metanol yang produknya itu berupa dimethyl ether dan air. Pada H2SO4 ada dua kali reaksi. Jika pada direct synthesis menggunakan gas alam itu ada dua kali reaksi juga. Yang pertama reaksi pembentukan metanol terlebih dahulu dari gas alam CO dan hidrogen, yang kemudian
metanol tersebut didehidrasi menjadi dimethyl ether. Untuk jenis reaktor, pada dehidrasi metanol menggunakan fixed bed reaktor dan CSTR. Pada direct synthesis menggunakan slurry phase reaktor dan fixed bed reaktor. Konversi metanol pada kedua proses pembuatan ini berbeda. Pada katalis alumina silika sebesar 80%, katalis asam sulfat 45%, katalis cupric oxide, zinc oxide, dan aluminium oxide sebesar 90%. Untuk kondisi operasi pada dehidrasi metanol, katalis alumina silika membutuhkan suhu yang cukup tinggi sebesar 250 derajat sampai 370 derajat Celcius dengan tekanan 11 sampai 15 atm. Untuk asam sulfat memerlukan suhu 125 sampai 140 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer. Pada direct synthesis, sintesa langsung itu suhunya 260 derajat dengan tekanan 30 sampai 50 atmosfer. Pada produk samping dari kedua proses pembuatan, jika dehidrasi metanol menggunakan katalis alumina silika, produk sampingnya itu bisa dianggap tidak ada karena produk sampingnya itu air. Pada dehidrasi metanol menggunakan asam sulfat, produk sampingnya itu berupa asam sulfat itu sendiri. Dan jika pada direct synthesis itu produk sampingnya berupa CO2 yang dimana sangat merugikan, yang dimana produk samping ini sangat merugikan bagi kehidupan. Selanjutnya ada kita akan membahas alternatif reaksi proses. Manakah reaksi pembentukan dimethyl ether yang menguntungkan? Dalam perancangan proses dimethyl ether ini, proses yang saya pilih adalah metode dehidrasi metanol dengan katalis silika alumina. Alasannya karena merupakan proses pembentukan yang ekonomis dengan bahan baku yang melimpah dan memiliki konversi yang cukup besar, yaitu 80%, serta tidak memerlukan proses yang sangat panjang karena kita hanya perlu metanol dan air yang kemudian didehidrasi untuk membentuk dimethyl ether. Proses produksi dimethyl ether dilakukan dengan proses dehidrasi metanol yang merupakan proses penghilangan air dari suatu senyawa, di mana proses dehidrasi ini umumnya dilakukan pada alkohol untuk membentuk ether. Pembentukan dimethyl ether dengan metode ini dilakukan dengan reaksi berkatalis alumina dan silika yang disusun dalam reaktor fixed bed pada suhu 290 derajat dan tekanan 13 atmosfer. Dan pada metode dehidrasi metanol merupakan reaksi yang tidak memiliki reaksi samping karena hasil reaksinya atau reaksi sampingnya itu berupa air. Selanjutnya kita akan membahas diagram alir dan perhitungan raca massa pada proses pembuatannya. Pada aliran input reaktor di M2, kita bisa lihat komposisi masuknya atau komposisi feed itu metanol sebesar 99,95% dengan air hanya 0,05%. Dengan total feed masuk 1000 kg per jam dengan konversi 80% atau 0,8. Selanjutnya kita akan membahas input dan output dari reaktor 1 atau R01. Komponennya itu ada 3, yaitu metanol, air, dan dimethyl ether. Untuk input reaktor sudah kita bahas tadi, yaitu aliran M2, di mana metanol 999,5 kg, air 0,05 kg, dan dimethyl ether 0 kg karena di sini belum terjadi reaksi.
atau belum terjadi dehidrasi metanol, makanya belum terbentuk dimethyl ether. Baru terbentuk dimethyl ether pada M3 atau arus ketiga, yaitu keluaran atau output dari reaktor. Metanol di sini karena sudah terdehidrasi menjadi 199,9 kg per jam dan air sebesar 225,38 kg per jam, dan sudah terjadi produksi dimethyl ether sebesar 574,71 kg per jam. Untuk input dan output itu sama, totalnya 1000 kg per jam. Selanjutnya akan membahas kolom destilasi pertama, di mana pada alat ini ada 2 kolom destilasi, yaitu destilasi pertama untuk memisahkan produk berupa dimethyl ether dengan hasil samping pada destilasi 1, yaitu metanol dan air. Untuk aliran ketiga, yaitu aliran keluaran reaktor, metanol berjumlah 199,9, air 225,38, dan dimethyl ether 574,71. Di mana pada aliran output di kolom destilasi pertama ini ada 2, yaitu aliran M4 dan M5. M4 bisa disebut dengan upper product dan aliran 5 merupakan bottom product. Di upper product di sini terjadi pemisahan metanol, air, dan dimethyl ether, yang dimana dimethyl ether di sini dikeluarkan pada aliran 4. Kita bisa lihat dimethyl ether di sini cukup tinggi, yaitu 574,71 kg per jam. Air hanya 0,29 kg per jam dan metanol 2,60 kg per jam. Untuk aliran 5 M5 ini bottom product dari destilasi 1 sebesar metanol sebesar 197,3, air 225,1, dan tidak ada dimethyl ether pada bottom product kolom destilasi 1 karena sudah dikeluarkan di aliran 4. Untuk total input dan outputnya itu sama sebesar 1000 kg per jam. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan neraca massa input dan output di kolom destilasi kedua. Untuk aliran input di sini dari kolom destilasi 1 atau aliran 5, di mana hanya ada komponen metanol dan air. Pada kolom destilasi kedua di sini disebut dengan pemurnian air dari metanol, yang kemudian nanti metanol tersebut di-recycle untuk dikembalikan ke dalam M2 atau menjadi bahan dasar kembali. Pada aliran 5, total dari komponennya itu sebesar 422,4 kg per jam, berupa metanol 197,3 dan air 225,1. Output atau keluaran dari kolom destilasi kedua di sini ada 2, yaitu upper product dan bottom product. Upper product di sini mengeluarkan metanol dan bottom productnya mengeluarkan produk samping berupa air. Pada upper product atau aliran 6 di sini terjadi pemurnian metanol, di mana metanol di sini dimurnikan hingga neraca massanya itu sebesar 197,28 kg per jam dan air hanya 0,1 kg per jam, sangat kecil sekali. Pada aliran 7 di sini disebut dengan aliran pemurnian air, di mana metanol sangat kecil, yaitu sebesar 0,02 kg per jam dan air 225 kg per jam. Jika ditotal, aliran input dan outputnya itu sama sebesar 422,4 kg per jam. Selanjutnya saya akan membahas tentang
diagram alir dan perhitungan neraca massa aliran recycle atau TEE M01. Komponennya yaitu metanol dan air. Metanol di sini untuk aliran input pada TEE M01 itu ada dua, yaitu yang pertama ada aliran 1 atau M1 dan aliran 6 atau M6. Aliran 1 di sini merupakan aliran masuk berupa metanol dan air, di mana metanol sebesar 802,22 kg per jam dan air 0,40 kg per jam. Dan aliran 6 di sini atau M6 merupakan hasil keluaran upper product atau pemurnian metanol dari kolom destilasi kedua, di mana metanol sebesar 197,28 kg per jam dan air 0,10 kg per jam. Yang dari aliran input di sini aliran 1 ditambah aliran 6 terbentuk aliran output yaitu aliran M2 atau aliran input reaktor yang sudah kita bahas di awal tadi. Jika dijumlah, metanol berjumlah 999,5 kg per jam dan air 0,05 kg per jam. Jika dijumlah total input dan outputnya itu sama sebesar 1000 kg per jam. Untuk pemilihan reaksi dan jenis reaktor, pilihan konversi reaksi, mengapa saya memilih dengan menggunakan dehidrasi metanol katalis silika alumina. Yang pertama, konversinya itu cukup tinggi. Yang kedua, jika konversinya rendah akan memungkinkan pemakaian katalis lain, yaitu dengan H2SO4, dan akan menambah biaya produksi berupa pembelian alat. Ini juga menjadi alasan saya memilih dengan alumina silika karena konversinya tinggi, jadi tidak memerlukan biaya produksi berupa pembelian alat. Sehingga saya memilih reaksi dehidrasi metanol dengan katalis alumina silika dan konversi 80%. Untuk pemilihan reaktor, saya memilih reaktor yang fleksibel, yaitu fixed bed reaktor. Karena pada reaksi ini memerlukan suhu, tekanan, dan menghasilkan konversi yang cukup besar, yaitu 80%. Yang kedua, merupakan reaksi tunggal irreversible, di mana bila salah satu feed dibuat berlebih, maka konversi kesetimbangan akan bertambah besar. Ini merupakan diagram alir produksi dimethyl ether yang sudah saya jelaskan tadi, di mana ada proses penguapan metanol dan air menuju separasi, yang kemudian dari separasi ini dimasukkan ke reaktor, diinputkan ke reaktor membentuk metanol dimethyl ether dan air. Lalu kemudian terjadi pemurnian dimethyl ether pada destilasi 1, keluar pada upper product berupa dimethyl ether, dan produk bawah atau bottom product berupa metanol dan air. Lalu metanol dan air tersebut dipisahkan, di mana produk atas dari menara destilasi kedua itu berupa metanol yang direcycle ke aliran awal atau input dari vaporizer. Untuk aliran bawah atau bottom product dari menara destilasi kedua itu berupa air sebesar 225 kg per jam tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas dan terbata-bata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.